Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Yuniar Ardiansyah dengan NIM 4512421036. Di sini saya akan melakukan praktikum kelima, yaitu tentang tinjauan fase gas, padat, dan cair. Alat dan bahan yang digunakan adalah menggunakan alat peraga gas ideal pada virtual lab yang telah disediakan pada Diktat. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang tinjauan fase gas, padat, dan cair. Setelah kita mengklik link pad Colorado yang ada di Diktat, pilih bagian intro. Setelah tampilan seperti ini, selanjutnya mengklik tanda plus hijau di kanan atas, lalu menambahkan partikel heavy sebanyak 100. Setelah itu dapat kita amati perilaku gas apa yang terjadi pada chamber, apakah geraknya lurus atau melengkung, apakah bergerak cepat atau lambat. Setelah itu kita mengklik bagian titik merah di bawah pompa dan menambahkan 100 partikel berwarna merah ke dalam chamber. Setelah itu dapat kita lihat bagaimana perilaku gas tersebut dan perbedaan perilakunya dengan gas yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan melakukan cara kerja yang kedua, yaitu menghubungkan antara suhu. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengklik bagian panas ke arah atas hingga suhu menjadi 500 Kelvin atau 227 Celcius. Setelah suhu mencapai 500 Kelvin atau 227 derajat Celcius, dapat kita lihat pressure atau tekanan yang diberikan ke dalam gas tersebut. Setelah itu kita tambahkan panasnya hingga 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius. Lalu setelah suhu mencapai 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius, dapat kita lihat pressure atau tekanan pada suhu tersebut. Lalu setelah itu kita melanjutkan pada cara kerja yang ketiga, yaitu mengenai hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Langkah pertama adalah menyetel ulang dengan cara mengklik lingkaran oranye yang ada di kanan bawah. Selanjutnya mengklik pada perhitungan tabrakan untuk membuka jendela wheel collision. Lalu set sample period ke 20 ps. Selanjutnya mengklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel dan memasukkan 100 partikel heavy dan memasukkan partikel gas merah sebanyak 100. Lalu membiarkan gas tersebut selama 20-30 detik agar menyebar secara merata. Setelah 20-30 detik, kita mengeklik panah go hijau di kotak penghitung tabrakan untuk mengukur jumlah tabrakan dalam 20 ps. Mengklik panah go hijau beberapa kali dan memperhatikan jumlah tabrakan berubah setiap kali. Di sini saya akan mengklik panah go hijau selama 3 detik sekali. Dan saya akan mengklik panah go hijau sebanyak 3 kali. Dan ini adalah yang terakhir. Lalu setelah itu kita memilih kotak centang width
di bagian kanan atas, dan garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah ruang yang menunjukkan lebar saat ini yaitu 10,0 Nm. Lalu kita mencatat lebar ruang maksimum, kecepatan partikel, serta suhu dan tekanan saat ini. Setelah itu kita mengklik pada pegangan sisi kiri chamber dan seret dinding kamar ke kiri sejauh mungkin. Lalu kita dapat mencatat berapa lebar maksimum, kecepatan partikel, serta suhu dan tekanan saat ini. Lalu setelah itu kita dapat mengklik kembali pegangan sisi kiri chamber dan seret dinding kamar ke kanan sejauh mungkin. Lalu kita mencatat kembali berapa lebar ruang, kecepatan partikel, serta suhu dan tekanan saat ini. Setelah melakukan cara kerja yang ketiga, selanjutnya kita akan melakukan cara kerja yang keempat, yaitu hubungan antara suhu dengan volume. Yang pertama, pilih laws. Selanjutnya, klik tanda hijau partikel, lalu memompa 100 gas biru dan memompa 100 gas merah ke dalam chamber. Setelah itu membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Lalu setelah 20-30 detik, kita memilih hold constant, terus pilih pressure V. Setelah itu kita memilih kotak centang di width dan garis-garis di bawah akan muncul. Lalu mengeklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel, memompa 100 molekul gas biru ke dalam chamber, lalu pompa 100 molekul gas merah dan membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Lalu setelah 20-30 detik, kita memilih hold constant dan memilih pressure. Lalu setelah itu kita mencentang width dan garis-garis akan muncul di bawah untuk menunjukkan lebar saat ini yaitu 15 Nm. Lalu mencatat jumlah partikel saat ini, lebar ruang dan suhu dan tekanan yang ada di dalam chamber. Selanjutnya kita akan meningkatkan partikel menjadi 1000 sehingga ada 500 partikel biru dan 500 partikel merah. Lalu setelah mencapai 1000 partikel, kita dapat mencatat jumlah total partikel saat ini dan lebar ruang, suhu, dan tekanan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan cara kerja yang kelima, yaitu tentang hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Pertama adalah setel ulang sistem dengan mengklik lingkaran oranye di bagian kanan bawah. Setelah tersetel ulang, selanjutnya kita mengklik tanda plus hijau partikel dan memompa 100 molekul gas biru ke dalam chamber, lalu memompa 100 molekul gas merah. Lalu biarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Setelah menunggu 20-30 detik, pilih menu hold constant, pilih pressure V, dan pilih centang width di kanan atas. Garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah chamber yang menunjukkan lebar saat ini adalah 10,0 Nm. Lalu kita dapat mencatat berapa jumlah total partikel saat ini, lebar ruang, suhu, dan tekanan.
Setelah itu kita menambahkan 50 lagi partikel biru dan 50 partikel merah sehingga jumlah total partikel 300. Di sini terlihat perubahan ukuran pada chamber dan suhu 300 Kelvin dengan pressure 23,4 atm. Lalu kita dapat mencatat jumlah total partikel, lebar ruang, suhu, dan tekanan. Lalu setelah kita melakukan seluruh cara kerja dari cara kerja 1 sampai cara kerja 5, kita dapat mencatat data-data tersebut ke dalam data pengamatan. Sekian praktikum yang saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.